tidak isi akan bermasalah pada saat proses penjualan nanti. Jadi untuk khusus bagian alamat ini kalian mesti isi. Yang lainnya nggak apa-apa. Kalau misalnya ada tanda apalagi bintang di sini, bintang warna merah, itu kalian wajib isi. Kalau misalnya tidak ada ya nggak usah. Namun ini sangat berkaitan dengan penjualan, maka dari itu kita harus isi. Penjualan, pajak nggak usah, saldo piutangnya mesti ditambahkan. Ini perhatikan tanggalnya, karena kita memulai di tanggal 30 November tahun 2025. Kemudian masukkan angka 412 juta. 1 juta, kemudian kalian tentang bunga harum. Lanjutkan. Oke, langsung save. Nah, kita lihat bagian akun perkiraannya. Apakah datanya sudah masuk atau tidak? Nah, sudah masuk nih. 687.500. Jadi total dari CV Mawar ditambah dengan PT Bunga Harum 412, jadi total untuk piutangnya 687.500. Nah, untuk bagian piutangnya ini tidak bisa diinput secara manual ya teman-teman, mesti diinput berdasarkan persiapan data perusahaan. Jadi kalau misalnya data piutangnya sudah ada, kalian bisa langsung input di bagian sini. Nah, ini ada tanda centang nih, berarti untuk bagian pelanggan sudah terisi. Nah, kita masuk di bagian pemasok atau masuk di dalam akun payable nih. Akun payable itu ini masuk di bagian pemasok. Kita berutang di supplier, maka kita harus input juga suppliernya yang di sini. Jadi kita masuk di buat data, kemudian masuk juga kita isilah data dari suppliernya. Ini umum, jalannya, kosmetika mana? Oh, ini dia. Berbahaya. Pilih tipe pemasok perusahaan, kemudian masukkan saldo utangnya. Saldo utangnya sudah ada di sini. Saldo utang 220 juta. 220 juta, kemudian kalian copy paste pada PT Kosmika Cantika. Oke, lanjut. Setelah lanjut langsung save. Ingat, ketika kalian menginput harus di save nih. Kapan kalian tidak save, berarti datanya tidak akan masuk di dalam akun perkiraan atau neraca awalnya lah. Di sini. Kita lihat dulu di bagian akun perkiraannya, apakah utang ini sudah masuk atau tidak. Dulu. Utang 220-nya apakah sudah masuk? Mana sudah masuk, utang usaha. Oke, kita masuk di bagian merchandise inventory atau bagian persediaan. Nah, kita harus input juga di dalam persiapan data perusahaan. Nah, untuk bagian persediaan itu kalian mesti masuk di barang dan jasa di sini. Jadi kalian mesti buat datanya. Sebenarnya saya bisa buatkan data Excel-nya untuk memudahkan, namun karena proses awal kalian belum, sekiranya mungkin ada beberapa teman kalian belum paham mengenai pembuatan laporan keuangan di Akurat, maka dari itu lebih bagus saya
input secara manual saja satu persatu supaya Anda teman-teman yang ada di sini lebih paham. Nah, karena nanti tugas pengganti PTS-nya akan berhubungan dengan akurat nih. Jadi kalau misalnya teman-teman ke-skip di situ pasti akan kesulitan untuk membuat suatu laporan keuangan. Jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kalau ada hal yang saya sudah jelaskan kemudian kalian belum mengerti, itu bisa langsung sampaikan ke saya di sini. Sehingga nanti ketika saya sudah memberikan suatu tugas, ya kalian sudah memahami bagaimana sih proses pencatatan, kemudian penginputan, kemudian sampai pada proses akhirnya kalian sudah bisa membuat suatu laporan keuangan di dalam aplikasi Akurat online di sini. Oke, kita masuk di bagian barang dan jasa nih. Kalian mesti buat datanya. Buat data. Kemudian input datanya berdasarkan di sini, data yang ada. Kemudian persediaan, barcode. Barcode-nya bisa kalian kode berdasarkan kodenya di sini. Paste. Dan penjualan dan pembelian nggak usah. Kemudian stoknya kalian mesti isi, stok awal. Kalian plus. Kemudian perhatikan tanggalnya, mesti tanggal 30 November tahun 2025 sesuai dengan data awal perusahaan yang diinput. 30 November tahun 2000. Ini kan sudah saya ganti. Enggak, 2021 ini saya ganti jadi 2025. Oke, data persediaannya 900 quantity. Satuan anggaplah bits. Kemudian biaya satuannya 175.000. Yes. Terus akan langsung tertotalkan secara manual nih. Otomatis maksudnya. Otomatis 157.500 sesuai dengan data yang ada. Kalian lanjut. Kemudian kalian save. Oke, data bagian CG Glow Awakening itu sudah masuk di dalam stok kalian untuk pertama. Ini kalian bisa lihat juga nih. Di bagian akun perkiraannya. Akun perkiraan bagian persediaan. Ini sudah masuk 157.500. Oke, kita percepat teman-teman. Buat data lagi, kemudian nama barangnya. Nah, barcode-nya. Penjualan nggak usah, stoknya tinggal kalian masukkan. Stok 900. Bits. Kemudian biaya atau harganya 175.000. Kalian input, kemudian lanjut, kemudian kalian save. Oke. Selesai untuk yang pertama. Yang kedua, kita masuk di bagian yang ketiga. Grow. Barcode-nya. Stoknya 1.000. Kemudian harga per unitnya 300.000. Kemudian lanjut, kemudian kalian save. Oke. Berarti segala persediaan yang sudah ada di dalam modul ini kita sudah input, kemudian kita sesuaikan nih. Apakah jumlah persediaannya sesuai dengan neraca awalnya? 615 juta. Oh, ini dia. 615 juta. Kemudian kita lihat lagi di aplikasi Akuratnya. Apakah sudah terinput semua atau tidak. Kita masuk di bagian buku besar, kemudian masuk di akun perkiraan. Kemudian kita masuk di bagian ini. Untuk mengecek ini kita harus cek di bagian sini nih, warna hijau nih. 3, kalian klik, kemudian lihat nih, bahwa bagian persediaan ini sudah masuk. Oke, kita masuk
penginputan karena data yang tidak bisa diinput secara manual ini terdiri atas tiga, maka dari itu kita bisa, yang selebihnya kita bisa input secara manual nih saldonya, bisa tersedia. Bagaimana caranya? Kita masuk di dalam buku besar, kemudian masuk di akun perkiraan, kemudian kita input satu persatu berdasarkan data yang ada di sini, data yang sudah tersedia. Nah, ini kan ini persediaan sudah. Yang ini cadangan atas kerugian piutang. Kita skip saja dulu. Nanti akan kita sesuaikan saja nanti di akhir ini. Karena di dalam akun perkiraannya cadangan kerugian piutang ini tidak ada, maka dari itu kita nggak usah input dulu di bagian yang 8.500.000 ini, kita skip. Nanti kita input pada saat akhir bulan. Oke, kita masuk di store supplies atau bagian perlengkapan toko di sini. Supplies berarti peralatan, store itu berarti toko. Saya cari dulu kas kecil, persediaan sudah. Atau kita buat akun baru saja. Akun baru, masuk di bagian aset lancar lainnya, sub akun, bagian aset lancar lainnya, kemudian kita masukkan peralatan toko, kemudian masukkan saldonya. Saldonya 28.500. Kemudian lain-lainnya nggak usah, langsung save saja. Oke, apakah akun ini sudah masuk atau tidak nih? 28.500 ini masuk selanjutnya lainnya. Oke. Kemudian kita masuk menginput data apa lagi nih? Advertise itu berarti iklan dibayar di muka. Iklan apakah sudah masuk ya? Iklan tidak ada di sini, berarti kita input baru. Aset lancar lainnya, sub akun. Iklan dibayar di muka. Oke, saldonya 8 juta. Masukkan saldonya, kemudian kalian save. Oh, ini bisa. Oke, sudah masuk nih. 30 store supply 28.500 ditambah 8 juta, totalnya 36.500 di sini. Oke, kita masuk di bagian asuransi sih. Asuransi dibayar di muka. Jadi kita tambah lagi nih, asuransi dibayar di muka. Oh, ini ada. Sekali kita klik saja, asuransi dibayar di muka. Kita masukkan saldonya. Asuransi 36 juta. Berarti kita paste, kemudian kita save. Lain-lainnya nggak usah diisi, kemudian kita save. Ini perfect income tax atau pajak penghasilan. Cek. Masuk di bagian PPh 23 atas penjualan. Kita bisa input 36.500. 6.500, kemudian kalian save.
Kemudian lanjut ke FAT-in atau PPN masukan. PPN masukan berarti kalian mesti cari PPN masukan lagi di sini. Apakah ada? Ini ada. Masukkan, kalian copy kemudian paste lagi nih. Copy kemudian paste. Oh, tanggalnya mesti diperhatikan. 30 November. Oke. Kita cek yang bagian terakhir tuh. Tadi PPH 23, apakah tanggalnya sudah sesuai atau tidak? Oh, ini tidak sesuai. 30 November. Jadi kita save. Kemudian yang ke jalan sudah, PPN masukan sudah, iklan dibayar di muka. Ini iklan dibayar di muka, 8 juta. Tanggalnya sudah sesuai. Oke. Apalagi datanya 8 juta sudah ada. Asuransi dibayar 36. PPN masukan juga sudah ada. Perlengkapan pokoknya juga sudah ada. Oke, berarti sudah selesai semua nih untuk bagian sampai pada PPN masukan. Oke, kita masuk di bagian aktiva tetapnya. Kalau aktiva tetap ini tidak masuk di bagian nih akun perkiraannya. Berarti kalian mesti masuk di apalagi fitur tersendiri untuk aset tetap. Nah, aset tetapnya ada di sini. Kalian masuk di bagian aset tetap. Karena data aset tetap juga ada di sini, mesti kita input satu persatu deh. Nih, aset tetap. Nah, sebelum kalian masuk di bagian aset tetap, kalian mesti masuk di kategori aset dulu untuk menginput satu persatu bagian jenis aset tetapnya. Kalian mesti masuk kategori dulu. Kemudian untuk jenis aset tetapnya ini terdiri atas 4 jenis. Ada tanah, kemudian gedung, ada kendaraan, dan terakhir itu peralatan. Ya, kita input dulu bagian tanah atau kategorinya tanah. Tanah, kemudian klik di sembarangan tempat, kemudian sifat. Oke, tanah sudah diinput nih untuk kategorinya. Kemudian kalian input lagi bagian gedung nih, building. Gedung. Kemudian kalian save. Vehicles, kendaraan berarti. Kendaraan. Kalian save lagi, kemudian equipment, bagian peralatan. Kalian save. Berarti sudah terinput semua nih untuk bagian kategori aset. Aset sudah selesai. Kita masuk lagi aset tetap. Kemudian kalian input satu persatu untuk aset tetapnya. Oke, kita mulai dari tanah dulu nih. Tanah kan tidak perlu ada penyusutan, jadi di penyusutannya nanti kita tidak masukkan untuk penyusutan yang ada. Tanah, kemudian tanggal perolehannya tanggal 1 bulan 1 tahun 2018 sampai pada tanggal 30 bulan 11 tahun 2025. Oke, garis kurus, satu nomor aset nggak usah, bisa tetap. Kategori aset bagian tanah, kalian lokasi nggak usah, kalian mesti. Oke, garis lurus. Sebenarnya ada keterangan lagi sebenarnya. Oh, nggak usah. Oke, kalian save. Oh, akun aset diisi, akun akumulasi penyusutan diisi, akun ini kita isi berarti. Ya. Bagian tanah, akumulasi tidak perlu. Akun penyusutan juga. Enggak bela. Masuk di sini dulu.
Masukkan aja dulu. Nomor 4. Ada keterangan sebenarnya di sini yang tidak, bagian mana ya? Pengupdatean baru. Sebenarnya ada keterangan di mana kalau tanah ini tidak perlu diisi nih. Akumulasi penyusutan, beban penyusutan kan tidak perlu disusutkan kalau tanah. Oh ini ya, oke. Biasanya ada di sini dia. Ternyata ada di bagian listnya di sini. Ini kalian mesti klik saja tidak didepresiasi karena memang tanah kan tidak disusutkan tuh. Kalian klik berarti tidak ada tuh, tidak muncul. Oke. Ini saya cari namun belum saya dapatkan. Oke, untuk bagian tanah berarti sudah clear, sudah jelas, tidak ada penyusutan. Pada dari itu kalian tinggal klik bagian di sini nih, tidak didepresiasi, kemudian kalian save. Akun pengeluarannya, berarti ada akun yang belum saya di sini. Oh, di sini. Oke. Di sini. Bagian tanah. Aset. Kita masukkan untuk pembelian itu ekuitas saldo awal saja. Kita masukkan di ekuitas saldo awal. Untuk perolehannya berapa? 500 juta. 500 juta. Copy paste baru lanjut. Oke. Tinggal kalian save. Ya, tanahnya sudah selesai. Kita masuk di bagian bangunan lagi. Kita mulai di tanggal 1 bulan 1 tahun 2018. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2018. Kemudian berakhir pada tanggal 30 bulan 11 tahun 2025. Kemudian kalian isi satu persatu. Ini bagian gedung berarti. Tuh, D garis lurus, akun asetnya berarti masuk gedung. Akumulasi ini ya bagian gedung juga. Berarti bebannya juga bagian gedung. Biarin. Gedung. Mana nih? Ini dia. Oke. Kuantitasnya 1, umur. Kita harus sesuaikan dengan tarif yang ada nih. Kalau gedung itu untuk mencapai tarif 5%, berarti mesti kita input untuk umur asetnya selama 20 tahun. Nah rasionya akan sama tuh untuk umur aset. Kalau 4 tahun itu 12,5%. Kalau kalau 4 tahun itu 8 atau dulu. 8. Kalau 12,5% itu 8 tahun. Kalau bagian peralatan berarti untuk umur ekonomis 4 ya 4.
Ini kategorinya nih. Agak saya lupa sedikit. Nah, kalau misalnya kalian mau baca aturan itu aturan mengenai berapa persen untuk umur ekonomis suatu aset itu ada di bagian perpajakan tuh. Kalau Anda sudah masuk untuk bagian penyusutan apalagi aktif tetap khusus perpajakan, itu sudah ada klasifikasinya. Kalau misalnya gedung itu 20 tahun sebesar 5%, kemudian bagian kategori 1, 2, 3, 4 itu kan ada kategorinya satu-satu. Kemudian kalian bisa lihat tuh berapa persen untuk tarif penyusutannya. Ini kita gunakan yang bagian pajak. Berarti 20 tahun, 5%. Oke, sudah. Kategorinya gedung. Kemudian akun perkiraannya ekuitas. Saldo awal, kemudian kalian masukkan nilai perolehannya 800 juta. Paste, lanjutkan, kemudian save. Oke. Kita masuk di bagian kendaraan lagi nih. Nanti kita copy bagian truk Isuzu. Ini tanggal perolehannya tanggal 5 bulan 5 tahun 2019 sampai pada tanggal 30 bulan 11 tahun 2025. Oke. Jadi garis lurus, kita masuk di bagian kendaraan. Di kumulasi kendaraan, kemudian kendaraan. Standar kendaraan, entitas 1, umur aset. Umur asetnya berarti kalau 12,5, 8 tahun. Ingat, harus sesuaikan dengan rasio yang ada di sini. Kalau rasionya tidak bisa diinput, harus berdasarkan umur asetnya yang ada. Nah, kalau sudah sesuai 12,5 dengan yang ada di soal, berarti sudah betul tuh. Jadi kita masuk kategorinya, kemudian masuk di kendaraan, kemudian kita bagian masukkan di dalam modal. Karena ini merupakan modal awal untuk memulai usaha. Kita masukkan 225. 5 juta, kemudian lanjut dan save. Oke, itu sudah. Kemudian pick up lagi. Pick up. Mulai tanggal 2 bulan 8. Berarti tanggal 2 bulan 8 tahun 2018. Terakhir sampai tanggal 30 bulan 11 tahun 2025. Oke, kemudian akun asetnya masih bagian kendaraan. Akun akumulasi berarti bagian kendaraan juga. Bebannya berarti beban penyusutan kendaraan. Kemudian kuantitasnya 1, umur aset 8 tahun. 8 tahun. Kategori aset di bagian kendaraan. Kemudian kita input nominal dari harga pick-up-nya. Kualitas 75 juta. Lanjut, save. Oke, lanjut bagian sedan dan masuk bagian sedan.
tanggal 9 bulan 8 2019. Tanggal 30 bulan 11. Sampaikan ya teman-teman kalau misalnya ada kekeliruan dari segi tanggal ataupun hal yang sekiranya mesti yang saya tidak input secara benar, mungkin langsung sampaikan ke saya supaya nanti tinggal saya ubah. 998, 3 bulan 11, oke. Pun aset berarti masih di bagian kendaraan. Pun akumulasi bagian kendaraan. Akumulasi bagian kendaraan. Penyusutannya juga bagian kendaraan. Ini dia. Untuk umurnya 8 tahun. Ini masih di kendaraan. Kita pilih ekuitas. Jumlahnya 225 juta. Oke, lanjut, save. Oke, kita masuk bagian peralatan lagi nih. Kita percepat komputer. Tanggal 5 bulan 2 tahun 2025 tahun 2019. Kemudian masuk di tanggal pakai 30 bulan 11 tahun 2025. Oke, komputer di peralatan, akumulasi peralatan juga. Kemudian beban penyusutannya juga mesti peralatan tuh di sini. Oke. Kuantitasnya 1, kemudian umur asetnya berarti 4 tahun tuh untuk mencapai 25%. Oke, 4 tahun 25% berarti sudah benar. Kita masuk kategorinya bagian peralatan, kemudian masukkan untuk akun perkiraannya. Atas awal di harga 60 juta. Paste. Lanjut. Oke, yang terakhir. Kian furniture. Tanggal belinya tanggal 1 bulan 3 2019. Ya 2019. Tanggal pakai berarti sesuaikan tanggal awalnya 30 bulan 11 tahun 2025. Kemudian masukkan bagian peralatan. Beban penyusutan peralatan. Ini berarti 4 tahun. Ini masuk peralatan. Kuantitasnya 225 juta. Oke. Lanjut, baru kita save. Oke, kita masuk di dalam akun perkiraannya dulu. Apakah sudah terinput semua? Untuk data yang kita input, apakah sudah terbaca? Maksud saya, untuk data yang sudah kita input, itu kita cek dulu di dalam buku besarnya. Untuk bagian akun perkiraan, ini aset tetap. Kita refresh dulu dah. Nah, sudah terbaca. Ini 500 juta, kemudian yang bagian gedungnya 800 juta. Ini baru terinput, kemudian yang bagian kendaraannya juga 525, kemudian yang bagian peralatannya juga 285 nih. Jadi sudah clear nih. Terinput satu per satu di bagian akun perkiraannya.
Oke, kita sudah menginput untuk akun neraca awalnya sampai pada ini nih, sampai pada bagian aset tetapnya. Kemudian kita cek satu persatu lagi nih. Building ini sudah. Ini kan gedung, kemudian akumulasinya, kemudian ini bagian kendaraan, ini bagian peralatan. Ini ada akumulasi nih. Akumulasi penyusutan yang sudah berlangsung. Nah, ini mesti diinput juga satu persatu. Bagaimana cara inputnya? Kita masuk di dalam jurnal umum dulu. Jurnal umum, kita masuk di jurnal umum. Ya, kita input per tanggal 30, karena akumulasinya terhitung sampai 30 November 2025. Berarti kita input berdasarkan akhir bulan juga tuh untuk akumulasi penyusutannya. Penyusutan di 30 November tahun 2025. Jadi kita cari beban penyusutan. Penyusutan gedung di debit 120 juta. Copy. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita tambah lagi nih. Tambah lagi akun perkiraan. Berarti akumulasi. Akumulasi penyusutan. Penyusutan gedung. Gedung. Nah, ini sudah langsung otomatis kredit 120 juta. Oke. Berarti untuk akumulasinya sudah tercatat nanti. Kita save. Yang kedua berarti kendaraan. Kendaraan tanggal 30 kendaraan. Beban penyusutan kendaraan ya. Debitnya 109. Kemudian lanjut. Kemudian akumulasi. Si penyusutan kendaraan mana nih? Oke. Siap. Dan terakhir penyusutan peralatan. Kita masuk di bagian ini dulu, tanggal 30. Peralatan. Beban penyusutan peralatan 131. Lanjut. Kemudian akumulasi. Urutan peralatan. Oke, lanjut. Kemudian save. Oke, peralatan sudah selesai. Kita masuk di akun payable atau utang usaha. Kita masuk di akun perkiraan. Lagi kita cari bagian utang usaha nih. Utang usaha sudah masuk 220 juta. Berarti kita langsung masuk di apa nih? Ini tidak ada. Paid out berarti PPN keluaran. Jadi kita input nih keluarannya, saldonya per 30. Ingat harus samakan tanggalnya. Harus cek berdasarkan tanggal dulu. 65 juta. Kemudian kalian save. Oke. Ini utang bank berarti. Kita masuk utang bank lagi. Utang. Kita masukkan saja utang jangka panjang untuk bagian bank. Bank 30 November. Stok. Jang oke. Utang bank BCA. Oke, kita simpan. Sudah selesai.
Kemudian common stock itu apa ya? Common stock itu modal saham. Modal saham berarti kita masuk di bagian modal. Modal saham. Ini dia, modal saham. Kita input 1,5 miliar ini. Sesuaikan lagi tanggal 30 bulan 11 2025, informasi umum, oke, aman, simpan. Kemudian retail earning itu merupakan saldo laba ditahan. Laba ditahan berarti ini nih. Kita masuk di sini. Saldonya November tanggal 30. Kemudian masukkan 2,5. Ini kenapa 361 muncul? Karena ada beberapa transaksi namun belum ada sisi pendapatan yang ada di sini. Ini bisa dicek juga nanti di dalam laporan keuangannya. Akan kalian klik angkanya, kemudian akan dicek berdasarkan transaksi yang ada. Akan tertuju lah setiap transaksinya, apa-apa transaksi yang dicatat di dalam aplikasi Acquired-nya. Oke, kita simpan. Oke, bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, itu yang utang jangka panjang tadi udah masuk atau? Kenapa? Utang yang jangka panjangnya tadi. Utang jangka itu masuk. Yang mana tuh? Utang jangka panjang. Tadi yang Bapak masukin. BCA ya? Iya. Oh, ini sudah. BCA. 600 di 250 ya. Terus kita refresh dulu. Refresh, modal saham. Oh iya ya, kenapa nggak terbaca nih? Kita cek dulu. Izin Pak. Ya? Bisa. Itu tadi modal saham kan harusnya 1,5 ya, itu masuknya tadi input yang 250 juta Pak. Mana nih modal saham tadi? Modal saham. Ini dia. Oh iya. Oh, berarti salah input di sini nih. Oke, sorry. Itu 1,5. Saya salah input di sini. Oke, modal saham. Kemudian bagian BCA-nya berarti yang saya belum input di bagian hutang jangka panjang. Di sini saldonya kemudian tanggal 30. Karena saya save ya tadi. 150 juta. Kemudian sub kita masuk di hutang jangka panjang, hutang ini Bank BCA. Oke, kita save. Kita lihat lagi nih, apakah sudah. Oh, tidak bisa men-set dengan data yang sama nih. Berarti tidak bisa ter-save tuh. Subinduknya berarti kita bagian utang panjang, subinduk dari utang jangka panjang namanya utang Bank BCA. Kita input sendiri berarti saldonya 30 bulan 12 11 250 juta. Oke dulu. Paste baru save. Oke. Kita lihat nih. Ini sudah warna biru, berarti sudah tersave tuh. 250 juta. Mana nih? Oke.
Ini masuk di subkategori utang jangka panjang untuk bagian BCA-nya 250 juta sudah tersave. Ada lagi yang saya tidak input di sini teman-teman. Mungkin bisa cek lah satu-satu. Takutnya ada kelewat tuh dari penginputan saya. Modalnya kan total dari apalagi dari pembelian aset tetap sehingga menjadi 6 miliar di sini. Kemudian laba ditahan, ada pengeluaran namun tidak ada penjualan, jadi angka yang seharusnya 2 miliar ini berkurang nih. Dari 2 miliar dikurangi 387 dari data tadi. Kemudian modal sahamnya sudah terinput juga tuh. Common stocknya modal sahamnya 1,5. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini nih teman-teman untuk bagian neraca saldonya. Kemudian kita masuk di dalam bagian akun laba ruginya nih. Sales penjualan, kemudian diskon penjualan, kemudian retur penjualan, kemudian ini jasa lainnya. Ini masuk bagian jasa karena ini masuk di bagian kredit nih. Jadi nanti kita freight kolektif berarti jasa angkut, kemudian COGS-nya HPP harga pokok penjualan. Kemudian kita input satu persatu nih. Wah, terlalu banyak. Oke, saya tidak akan input satu persatu karena sebenarnya saya sudah input di akun yang pertama. Karena saya sudah jelaskan kepada kalian, kalau penginputannya kan tinggal kalian input nih. Yang tidak bisa diinput cuma ini nih, bagian inventory persediaan itu tidak bisa diinput secara manual, kemudian bagian piutang juga tidak bisa diinput secara manual, kalian harus input mandiri, kemudian bagian utang juga tidak bisa diinput secara manual, kalian mesti input mandiri di situ. Oke, kalau di bagian penjualan bagian laba ruginya ini bisa diinput secara manual. Saya kasihkan contoh lah satu bagian penjualan nanti. Ini ada keterangan saldonya nih. Ini kalau misalnya neraca saldonya ada penjualan sampai di bagian beban, kalian mesti input secara keseluruhan. Namun di dalam akun perkiraannya akan tidak muncul tuh nanti di sini. Nanti munculnya pada saat pembuatan laporan keuangannya akan muncul angkanya di sini. Namun di akun perkiraan tidak akan muncul. Nah, saya akan berikanlah contoh ke kalian. Ini bagian penjualan seperti di sini nih. 51 miliar. November. Kemudian kalian save nih, simpan. Oke. Nah, bagian penjualan pasti tidak akan muncul tuh. Biar kalian refresh beberapa kali. Namun untuk penginputan penjualan ini tidak masuk di dalam akun perkiraan. Nah, untuk datanya akan tersave juga. Akan tersave di sini tersendiri. Nih ya, di sini 51.850 namun tidak muncul di bagian akun perkiraan. Nanti akan muncul ketika kalian sudah tutup buku. Nah, kalau misalnya kalian sudah isi semua nih, isi sampai beban sampai di sini nih, beban administrasi bank 3.250 sudah, berarti proses untuk penginputan neraca awalnya ini sudah selesai. Kemudian langsung kalian menuju ke proses akhir bulan atau proses tutup buku. Masuk bagian sini. Dan sini proses akhir bulan. Kemudian kalian pilih bulan November. Karena ini kan merupakan akhir bulan November. Jadi kalau misalnya sudah selesai nih segala bentuk transaksi pencatatan dan sebagainya, yang kalian mesti ingat itu kalian mesti tutup bukunya. Kapan kalian tidak tutup buku, nanti akan berpengaruh di dalam laporan keuangan kalian, khususnya di bagian neraca akan tidak balance di situ. Nah, kalau misalnya kalian sudah apalagi tutup buku, nanti proses di dalam laporan keuangannya akan sesuai di situ. Kalian pilih bulannya dulu, bulan November, kemudian tahunnya, tahun 2025. Karena kita inputnya berdasarkan 30 November tahun 2025, kemudian kalian save.
Intinya kalau kalian sudah input semua nih, semua angka yang ada di dalam trial balance ini sudah terinput secara keseluruhan, kalian mesti tutup buku. Kemudian kalian simpan. Berarti proses tutup bukunya kan selesai tuh di situ. Nah, kalian bisa cek tuh di daftar laporannya, kemudian masuk di dalam daftar laporan, kemudian masuk di neraca induk kontrol. Masuk di 30 November 2025. Tampilkan. Nah, akan seimbang kan jumlah asetnya dengan jumlah liabilitasnya di sini. Nah, kalian ceklah satu persatu berdasarkan apalagi data neraca awal yang kalian input. Nah, ini bisa dicek nih buku besarnya. Kalau kalian ingin tracking setiap transaksi yang ada, misalnya ada yang kelupaan di input, ya kalian bisa langsung klik angkanya di sini. Angkanya di sini 3500, kalian klik saja. Berarti akan diarahkan di situ. Diarahkan, kita tunggu ya di sini. Kalian input berdasarkan saldo awalnya 38.500. Kalau ada transaksi akan bertambah di sini. Misalnya tanggal 1 Desember, 2 Desember ini akan bertambah. Dan jumlah di bagian debitnya juga akan bertambah di sini. Oke, untuk bagian awal, untuk neraca awal, ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum kita masuk di bagian transaksinya nih. Ini paling penting. Karena kita sudah input untuk segala bentuk laporan yang awalnya, kita masuk di bagian transaksi tiap bulan. Sebelum kita masuk, ada hal yang ingin ditanyakan untuk bagian penginputannya atau bagian yang mana yang sekiranya teman-teman belum paham lah di situ. Nah, kita masuk di bagian pembelian sama penjualan lagi nih. Kita sudah masuk di transaksi pembelian, penjualan, kemudian pembayaran, kemudian kalau misalnya ada penjualan aktiva itu masuk di bagian mana, itu kita sudah masuk di situ. Sebelum kita masuk, karena ini merupakan hal dasar dulu yang kalian mesti pahami untuk penginputan neraca awal, ada yang ingin ditanyakan? Ingat, ini PTS kalian nanti saya akan memberikan tugas ke kalian. Kalau misalnya Anda kurang paham di sini, ya itu akan berdampak pada saat Anda mengerjakan tugas PTS kalian di situ. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti saya anggap kalian sudah paham tuh. Paham, berarti kita langsung masuk di bagian transaksinya.